Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Today bersama saya Nata Arman dan Syafati Suryo. Pemirsa, media sosial dihebohkan lagi dengan kabar dugaan seorang pemuka agama yang terlibat pelecehan seksual. Ya, korbannya merupakan murid didikannya. Ahmad Al-Misri menjadi sorotan di media sosial perihal dugaan pelecehan terhadap 5 santri laki-laki. Pemuka agama ini pun dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan pelecehan seksual. Kasus terungkap dari salah satu korban yang melaporkan ada beberapa santri yang mengalami dugaan pelecehan. Dalam satu peristiwa itu, dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Itulah yang mungkin para guru-guru juga ingin melakukan apa yang sudah dilakukan. Itu ya. Terus yang kedua, ada beberapa korban yang diajak menyaksikan tayangan yang tidak baik. Setelah itu, kok nonton ini? Jawabannya, kalau Imam Syafi'i ada, dia juga pasti nonton ini gitu. Itu ngeri sekali, ini sama sekali tidak diterima seperti itu. Ya, namun tuduhan ke pemuka agama Ahmad Al-Misri dibantah lewat klarifikasi. Ya, tuduhan ini dianggap belum membuktikan adanya tindakan pelecehan seksual terhadap 5 santri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Saudara-saudaraku, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak mudah menyebarkan setiap berita yang kita dengar tanpa kita cek terlebih dahulu kebenarannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang yang membawa berita, maka telitilah kebenarannya agar kalian tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan lalu kalian menyesal. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yajrimannakum syan'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu aqrabu lit-taqwa." Janganlah kebencian kalian terhadap suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil karena itu lebih dekat kepada takwa. Rasulullah SAW bersabda, cukuplah seseorang dikatakan berdosa ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Dan Nabi dalam hadis yang lain mengatakan, cukuplah seorang dianggap berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Ini klarifikasi saya kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang berada di Indonesia dan di wilayah-wilayah lainnya. Saya, Syekh Ahmad Al-Misri, berangkat ke Mesir pada tanggal 15 Maret 2026 dan saya tiba di Mesir tanggal 16 Maret 2026 karena mendampingi ibunda yang sedang sakit dan menjalani operasi pada tanggal 17 Maret 2026. Dan saya mendapatkan panggilan kepolisian pada tanggal 30 Maret 2026. Maka panggilan kepolisian datang. Ya, sementara itu Habib Mahdi Al-Atas menegaskan Ahmad Misri sudah menjadi tersangka dan harus segera menghadap ke Mabes Polri. Sehingga sudah tak perlu memberikan klarifikasi dan mengikuti proses hukum. Saya menginformasikan bahwa saudara Sam Ahmad Misri sudah menjadi tersangka. Jadi tidak perlu lagi klarifikasi. Silahkan menghadap Mabes Polri untuk tindak lanjut kasus yang dilaporkan pada tanggal 28 November 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke informasi lain, pemirsa. KPK kembali memeriksa penceramah Ustadz Khalid Basalamah terkait kasus kuota haji khusus 2023. Ya, Khalid Basalamah diminta keterangan sebagai saksi. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memanggil pendakwa sekaligus pemilik Uhud Tour dan Ketua Asosiasi Mutiara Haji Ustadz Khalid Basalamah. Khalid Basalamah tiba di gedung KPK dan didampingi kuasa hukumnya.
Usai diperiksa, Khalid Basalamah menegaskan dirinya memenuhi panggilan KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2023. Jangan sampai dibolak-balikan fakta ini. Saya sebagai saksi bukan tersangka. Ya, jadi hati-hati karena berbicara ini bertanggung jawab hari kiamat toh. Ya, saya dipanggil sebagai saksi dan saksi itu kalau dipanggil pasti terpercaya. Nggak mungkin dipanggil kalau pendusta kan. Nah, seperti itu. Jadi penting digarisbawahi. Beda dong. Karena kalau ini kan berhubungan dengan masalah asosiasi. Saya kan bilang tadi saya ketum. Jadi hari ini bukan cuma saya yang diundang, tapi saya ini di media seakan-akan cuma saya ya. Sementara itu, juru bicara KPK membenarkan pemanggilan Ustadz Khalid Basalamah dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait lanjutan penyidikan perkara korupsi kuota haji. Pemanggilan ini guna mendalami mekanisme pengisian kuota haji tambahan oleh para penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK. Pemeriksaan ini tentu untuk melakukan pendalaman bagaimana proses mekanisme jual beli atau pengisian kuota yang dilakukan oleh PIHK yang bersangkutan terkait dengan kuota haji khusus yang diperoleh dari kuota haji tambahan 2023-2024. Sebelumnya KPK telah menetapkan 2 tersangka dalam perkara dugaan korupsi kuota haji, yakni mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas dan staf khususnya Isfa Abidal Aziz. KPK menduga adanya perbuatan melawan hukum dalam proses pembagian kuota haji. Dari Jakarta, tim liputan Ainus. Pemirsa, Guru Besar Ilmu Politik maksud kami UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani merespon laporan sejumlah pihak ke kepolisian atas kasus dugaan makar dan penghasutan. Saiful Mujani menyatakan akan bersikap kooperatif jika aparat penegak hukum memanggilnya untuk dimintai keterangan. Menurutnya, pelaporan yang dilakukan sejumlah kelompok merupakan hak setiap warga negara. Sebelumnya, Saiful Mujani dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Aliansi Masyarakat Jakarta Timur melalui perwakilan Robina Akbar pada 8 April 2026. Ia diduga melakukan penghasutan untuk melawan penguasa. Selain itu, laporan juga dilayangkan ke Bareskrim Polri oleh Presidium Kebangsaan 08 terkait dugaan makar dan penghasutan. Tidak ada alternatif yang lain. Sebagai warga negara yang baik, misalnya kalau polisi mengundang itu bahasa Pak Yusuf. Kalau mengundang saya untuk datang ke Bareskrim misalnya atau ke Polda, saya akan datang dengan senang hati. Pemirsa, PT MNC Life Assurance menjalin kerjasama strategis dengan Coding Bee Academy. Ya, dalam kerjasama ini MNC Life hadir memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri bagi peserta yang menjalani kursus di lembaga pendidikan ilmu komputer tersebut. Sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di tanah air, PT MNC Life Assurance resmi menjalin kerjasama dengan Coding Bee Academy. Kerjasama asuransi kecelakaan diri dari MNC Life ini menjadi komitmen dalam memberikan perlindungan terbaik kepada para peserta didik Coding Bee Academy sebagai salah satu lembaga pendidikan yang berfokus pada coding, ilmu komputer, dan teknologi bagi anak-anak dan remaja mulai dari usia 4 hingga 18 tahun. Melalui kolaborasi dengan Coding Bee, MNC Life ingin menghadirkan perlindungan sebagai bagian dari perjalanan belajar generasi muda. Kami percaya rasa aman akan membantu peserta Coding Bee lebih optimal dalam mengembangkan potensi mereka di era digital. At Coding Bee Academy, we don't make decisions based on convenience. We make decisions based on responsibility. Because when parents entrust us with their children, they're not just buying education. They're placing their trust in us as an institution. And I have always believed this. If a school is not prepared to protect its students, it is not prepared to educate them. Melalui kolaborasi ini, MNC Life berharap dapat memberikan rasa aman bagi peserta didik di Coding Bee Academy selama menjalani aktivitas belajar. Sehingga para peserta dapat lebih fokus dalam belajar dan mengembangkan keterampilan tanpa kekhawatiran terhadap risiko yang tidak terduga. Dari Jakarta, Abdul Aziz Nadia, iNews melaporkan.